wabarakatuh. Perkenalkan, kami berenam adalah calon guru penggerak Oku Timur, angkatan ke-9, kelas 0950B, dengan fasilitator yaitu Ibu Uswatun Hasanah dan pengajar praktek yaitu Ibu Eci Triwinarni. Kami siap untuk melakukan coaching. Kami siap sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai kuci di demonstrasi konstekstual. Saya, anak yang paling murah senyum, Andi Freddy Fernandes. Saya, anak yang paling bersemangat, Bambang Mulyadi. Saya anak yang manis, Aridani Martiani. Saya anak yang paling pendiam, Sikustiati. Saya anak yang ceria, Ramsa Amir. Dan yang paling konsisten dengan saya, John Hanidi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Andi. Apa kabar? Baik Pak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Oh, iya. Kayaknya lesu-lesu nih Pak Bambang. Ya ini belum sempat makan sore. Oh, belum sempat Iya. makan sore. Ya, tapi siap untuk mengkucing Pak. Oh ya ya. Oh jadwal ini ya, Jadwal kucing hari ini ya. kucing, ya. Oke. Ya terima kasih Pak Bambang Iya, iya. sudah hadir di ruangan saya Iya Pak. dalam rangkaian kegiatan coaching Iya. untuk coachingnya Pak Bambang ya. Iya, iya. Ya. Sebelum pelaksanaan coaching ini sendiri Pak Bambang, ada beberapa hal yang ingin saya ajukan pertanyaan dengan Pak Bambang karena berhubungan dengan ketika melakukan coaching ini ada rubrik penilaiannya loh Pak Bambang. Ada Pak ya. Ada ya. Ya nanti sebelum coaching ada pranya, setelah coaching nanti ada paskanya. Ya. Tapi nggak sulit kok. Iya. Nggak sulit, Pak. Iya. Jangan bikin saya tegang. Iya. Nah, alhamdulillah Pak Bambang sudah sehat, Ya. kemudian beraktivitas seperti biasa. Nah sekarang kita coaching, gitu Pak Bambang ya. Nah, sebelum melakukan coaching di sini, saya ingin menanyakan kepada Pak Bambang, apakah dari nilai-nilai yang sudah ada di diri coach, ya, di Pak Bambang sendiri ini, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri Pak? Baik itu kemitraan, proses kreatif, ataupun memaksimalkan potensi itu Pak. Itu sejauh ini sudah ada Pak. Jadi karena jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkannya supaya nanti pelaksanaan kucing berjalan dengan lancar Pak. Iya. Keren. Iya. Berarti dari ketiga prinsip itu ini luar biasa. Siap Pak. Ya, alhamdulillah. Ah, kemudian dalam mengcoach nanti untuk kompetensi di Pak Bambang sendiri dari ketiga ini baik itu menanyakan kehadiran ataupun mendengarkan aktif atau memberikan pertanyaan berbobot. Nah, yang ada di diri Pak Bambang itu yang mau dikembangkan itu yang mana? Ya rencana yang ingin saya kembangkan itu Pak, yaitu menanyakan aktif Pak. Jadi supaya nanti antara coach dengan kuci itu terjalin interaksi yang aktif Pak. Itu. Yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi supaya si kuci ini dapat menemukan solusi atas permasalahan. Berarti itu yang spesifiknya Pak ya? Iya. Berarti ada berapa poin tadi? Ada 2 poin. Ada 2. Iya. Apa tadi Pak? Yang 2 Yang pertama yaitu mengajukan keaktifan. Ya. Yang kedua pertanyaan berbobot. Oh, oke ya. Berarti mendengarkan secara aktif itu Pak ya. Aktif, Pak. Kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Wah, luar biasa ini Pak Bambang ini kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian indikator nih Pak. Jadi dari indikator yang ingin Bapak inginkan ketika kegiatan coaching ini berlangsung, seperti apa yang ingin Bapak lakukan kepada coachingnya? Jadi rencana saya Pak untuk indikator pencapaian Pak, tentunya saya mengharapkan si kuci ini Pak dapat mencari solusi atas permasalahannya. Jadi permasalahan yang dia hadapi
baik nanti itu tingkatannya sulit maupun Iya. sedang, si kucing ini dapat mencari solusi sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya selaku kus, Pak. Mencari solusi ya. Iya. Artinya si kucingnya itu bisa memberdayakan dirinya, Iya, begitu Pak benar. Bambang ya. Oke. Oke Pak Bambang, mungkin itu dulu. Iya, Pak. Ya, pra observasi ini Iya. paling tidak pertanyaan-pertanyaan dari saya. Iya, iya. Silahkan melakukan coaching dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan. Iya. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, Iya, Pak. Terima monggo. kasih, Pak, ya. Ya, diaturi. Iya. Ya. Saya ikut Oke, silakan, dengar-dengar Pak. yang Iya. dari samping. Iya, silakan, Pak. Oke. Monggo. Bu Aridani, dipersilakan Bu masuk. Iya Pak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya. Ya. Oh ya, Bu Ari. Bagaimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, luar biasa baik. Jadi di sini Ibu Aridani akan saya kucing terkait permasalahan Ibu ya. Nah, jadi sebelum saya melakukan kucing dengan Ibu, saya ingin bertanya kira-kira apa nanti tujuan Ibu, tujuan permasalahan Ibu setelah kita melakukan kucing? Ya begini Pak, sebenarnya ini bukan hanya permasalahan bagi anak-anak di sekolah, tetapi lebih ke wali muridnya Pak, orang tua. Oh, iya, iya. Jadi kita kan sudah berjalan semester 1 dari awal kegiatan pembelajaran, kami sudah menanyakan atau saat pendaftaran kira-kira anak ibu atau bapak yang mendaftar kemarin sekolah ini sudah maksudnya tuh usianya kan masih muda Pak, masih usia dini, masih usia kurang lah kalau hitungan tahun depan ke SD. Iya, Banyak iya, wali iya. murid orang tua yang menuntut anaknya nanti pokoknya aku bertahun aja deh Bu bisa masuk SD. Apa seperti itu Pak permasalahannya. Jadi ini alasannya karena umurnya belum cukup Bu ya. Iya, iya. Jadi Ibu menganggap usia siswa tersebut belum cukup itu berdasarkan apa Bu? Oh iya Pak, kita kan semua pernah belajar juga ya dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 di ayat yang pertama itu Iya, iya, iya. kan anak usia Iya, iya. sampai 16 tahun itu wajib untuk mendapatkan pendidikan di tingkat dasar Oh iya benar. menengah. Nah, usia 7 tahun itu kan sebentar untuk masuk ke SD. Mengapa usia 7 tahun Pak? Karena kan kalau usia 7 tahun diharapkan anak-anak telah memiliki mental yang siap untuk bersekolah di sekolah dasar. Menurut Ibu yang namanya mental yang kuat agar dia mampu sekolah di SD itu maksudnya mental yang bagaimana? Nah, itu seperti kita saat ini Pak mendapatkan materi di PNM ya, itu Iya, tentang iya. transisi PAUD Oh, ke PAUD. SD. SD, Nah, mengapa iya. pentingnya PAUD ke SD? Karena Iya, iya. mempersiapkan mental anak, persiapan anak agar dia siap mengikuti kegiatan belajar selanjutnya. Iya iya iya, cukup bagus sekali Bu. Jadi di sini kira-kira Bu langkah-langkah apa Bu yang akan Ibu terapkan di sekolah agar nanti wali murid itu akan mengerti atau memiliki pemahaman terkait dia masuk ke sekolah Ibu? Iya, sebenarnya di awal kegiatan mereka mendaftar di sekolah itu kami sudah menyampaikan bahwa kalau anak usia masuk di TK itu rentang usia kelompok A 4 sampai 5 tahun, sedangkan kelompok B 5 sampai 6 tahun dan 6 tahun lebih ke 7 tahun itu memang untuk usia masuk ke SD. Tidak menutup kemungkinan nih Pak dengan usia mungkin ada anak yang usianya masih muda tetapi Iya. dia di bidang akademis lebih unggul ya. Oh iya iya iya. Padahal kan tujuan pembelajaran di sekolah usia dini di TK bukan hanya untuk itu Pak, tetapi kan lebih ke kemandirian anak, Iya, iya, iya. kemandirian dalam bidang mereka untuk mengurus dirinya sendiri. Iya, iya. Seperti itu. Sejauh ini kira-kira apa hambatan yang ada di hati Ibu terkait permasalahan Ibu ini? Kayak orang Jawa ngomongnya ngeyel. Oh, Jadi istilahnya kita ngeyel sebagai berarti Bu ya, ya, orang ya. tuanya itu masih aja ngotot anakku harus masuk, pokoknya gimana caranya aku Iya, iya. seolah-olah mereka memaksakan anaknya harus tahun ini harus lulus, padahal di Dapodik pun tidak bisa Pak ya. Iya, 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 iya. Nah, kira-kira Bu, solusi apa yang akan Ibu capai atau Ibu inginkan menghadapi permasalahan ini? Ya, jadi solusinya kalau di awal kami sudah melaksanakan parenting,
parenting, betapa pentingnya pelajaran scheduling di TK berkaitan untuk keberlanjutan dia sekolahnya di SD. Nah, jadi selain kegiatan parenting, kami juga akan selalu tidak bosan-bosan mengingatkan melalui kegiatan yang lebih penting ya parenting itu Pak, yang kita lakukan. Iya. Kemudian rencana ibu agar siswa dapat masuk sesuai dengan umur, kemudian yang tidak sesuai bisa diterima oleh orang tua, mungkin belum bisa, itu bagaimana rencana itu? Jadi rencana kami untuk lebih mensosialisasikan Dapodik. Dapodik itu kan data pokok pendidik. Iya. Jadi kan secara otomatis namanya data anak itu pasti kalau usianya kurang pasti ditolak. Nah, tapi kami tidak bisa untuk menutup kemungkinan di jalan yang lain, masuk ke jalan lain itu Pak. Yang setelah kami tahu beberapa belakang waktu ini ada beberapa wali murid yang hampir berani untuk mengubah tahun atau bulan kelahiran seperti itu. Padahal kan kasihan ya Pak ya, miris sekali gitu. Jadi apa kira-kira strategi ibu atau perencanaan ibu terkait orang tua yang mengubah tempat tanggal lahirnya supaya bisa masuk ke tempat ibu belajar? Jadi kami lebih menyadarkan lagi ke wali murid untuk melibatkan mereka wali murid yang berkompeten di bidang parenting. Jadi kami mengajak untuk berkomitmen untuk berkolaborasi bersama dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua. Begini loh pembelajaran yang sebaiknya dilakukan di usia TK. Mengapa harus seperti ini? Karena nanti namanya transisi Pak ya, mungkin sama kayak kita membuat video atau bikin film. Kalau dari cuplikan video pertama ketemu cuplikan yang kedua tanpa transisi kan kaget tuh Pak. Kok dari begini tiba-tiba begini. Nah, seperti itu kegiatan kita di transisi tahu Jadi bagaimana sekarang ya cara ibu untuk mengatasi gangguan apabila orang tuanya masih ngeyel ingin masukkan, padahal ibu sudah melakukan sosialisasi, kemudian sudah memberikan mungkin baliho atau tempelan-tempelan agar mereka itu masuk sesuai dengan umur anak TK, tapi masih ngeyel orang tua, itu kan semacam gangguan. Itu kira-kira bagaimana ibu menyikapinya? Jadi saya bersama yang jelas minta izin kepala sekolah, didukung kepala sekolah, didukung dengan rekan guru-guru, dengan orang tua wali murid lainnya, dan satu lagi yang penting dari pihak SD. Jadi dari pihak SD-nya mereka memberikan pengarahan juga bahwa SD itu tidak menuntut anak-anak harus dengan usia memang sebenarnya dari usia 7 tahunan kurang lebih Pak ya. Jadi dia memang siap mental dengan misalkan begini Pak. Bayangkan jika anak usia dini yang usia belum cukup, meskipun dia secara akademisnya bagus, membaca, menulis begitu, oke. Tetapi di giliran dia bangun tidur masih dibangunkan, mandi masih dimandikan, pakai baju masih dipakaikan, sarapan masih disuapin, belum nyampe sekolah nanti minta ditungguin, bahkan sampai menangis. Repotnya seperti itu Pak. Makanya kami minta kolaborasi dengan pihak SD. Seperti itu tindakannya. Jadi menurut ibu apa kira-kira komitmen yang harus ibu jalankan jika ibu harus bekerja sama dengan guru SD? Iya, jadi insya Allah dengan komitmen itu kami membuat suatu apa ya Pak istilahnya itu perjanjian kali ya. Jadi kalau dari TK ini kita buat seperti ini ya usianya. Jadi setidaknya orang tua yang mendaftarkan anak ke TK dia sudah siap menerima apapun itu resikonya. Jadi usia di TK belajarnya seperti ini, dia menaati ketentuannya sudah ditetapkan dari awal. Jadi siapa kira-kira Bu yang akan membantu ibu atau mendukung ibu dalam melaksanakan komitmen ibu untuk bekerja sama dengan guru SD agar semuanya sama-sama nyaman Bu ya, baik dari ibu selaku guru TK maupun nanti yang menerimanya yaitu guru SD. Itu kira-kira siapa yang membantu? Semua pihak Pak tentunya, dari kepala sekolah di TK-nya, kepala sekolah di SD-nya, rekan guru di TK maupun rekan guru di SD dan orang tuanya, khususnya orang tuanya. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah melaksanakan coaching dengan saya, permasalahan Ibu. Jadi di sini setelah saya coaching, kira-kira perasaan Ibu bagaimana?
Perasaan saya alhamdulillah lega Pak ya, jadi saya bisa cerita ke Bapak unek-unek saya, permasalahan saya. Jadi dengan dibantu Bapak tadi sesuai dengan urutan tirtanya, jadi saya bisa oh kewajibannya saya harus begini. Oh ya Pak, jadi dalam jangka waktu insya Allah ya 1 minggu ke depan saya akan melaksanakan ini bersama para sekolah. Oh iya, berarti rencananya jangka waktu 1 minggu Bu ya melaksanakannya Bu ya. Iya, nanti jangan lupa loh Bu, kalau sudah Ibu merencanakan dan juga melaksanakan nanti hubungi saya lagi Bu ya, supaya saya nanti bisa memantau juga perkembangan Ibu nanti. Iya betul Pak. Iya, mungkin cukup itu saja Bu ya yang bisa kita laksanakan kucing pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali Bu. Nanti jangan lupa hubungi saya Ibu ya. Iya Pak. Iya, itu saja Bu. Ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bapak. Iya Bu, ya silakan Bu. Terima kasih Bu Ari. Luar biasa Pak Bambang. Alhamdulillah. Jalan dengan lancar Pak. Iya, mantap ya. Iya Pak. Satu proses coaching yang luar biasa Iya, sekali ini terima Pak kasih, Bambang. Ya. Bagaimana perasaannya setelah mengcoaching dari apa yang sudah bisa Pak Bambang lakukan untuk coachingnya ini? Indikator-indikator tadi Iya. bisa nggak Pak Bambang ini menceritakannya? Jadi perasaan saya Pak, setelah melakukan coaching Pak, saya selaku coach Pak, saya sangat senang sekali Pak. Karena pada proses coaching tadi saya sempat perhatikan, saya selalu aktif berkomunikasi dan juga memberikan pertanyaan berbobot Pak. Sepertinya si Kuci sangat senang Pak, sangat senang juga. Saya juga merasa plong, saya juga merasa senang Pak. Karena dengan dorongan-dorongan dari saya, pertanyaan dari saya, nanti saya mengharap si Kuci bisa bangkit, bisa mencari solusinya Pak. Jadi pada kucing sore hari ini saya mengedepankan alur tirta Pak. Tentunya yang pertama saya menanyakan tujuannya, kemudian saya menanyakan identitasnya, identitas masalahnya, kemudian saya menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawabnya Pak. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar sehingga nanti si kucing dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah Pak Bambang, sangat luar biasa rangkaian coaching yang sudah Bapak lakukan tadi bersama coachingnya Iya. dengan Bu Ari tadi ya. Iya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Amin. Dan saya sebagai supervisor melihat dalam perjalanan coaching tadi sudah terlaksana dengan sangat baik. Alur tirtanya sudah begitu runtut dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya sudah ini. Nah, untuk tanggung jawab nanti bagi-bagi cerita Iya, juga ya ke Pak. saya ya. Nanti kalau saya sudah ngobrol lagi dengan si kucinya ya insya Allah saya hubungi Ya, Bapak. bisa by phone bisa. Iya, Ya, bisa. takutnya karena kita sama-sama repot nanti Iya. saya tunggu ceritanya Iya, itu iya, ya Pak. Pak Siap, Bambang. siap, Pak. Ya, oke, terima Iya, Pak. kasih. Iya, sama-sama, Pak. Ya, selamat sukses Iya, untuk Pak amin. Bambang. Iya, Pak. Ya, dan Sama-sama, coachingnya. Pak. Iya, Ya. iya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak. Nggih, hati-hati nggih. Iya. Monggo.